Halo, saya Ari dari Tembolok.id dan kali ini kita akan belajar men-setting sebuah alat Wi-Fi access point dengan merek ini. Mereknya adalah UniFi. Apa yang spesial dari alat ini? Jika biasanya Anda membeli sebuah Wi-Fi access point, cara pertama untuk men-settingnya adalah dengan memasukkan default IP-nya ke browser, kemudian memasukkan username dan password defaultnya yang biasanya adalah admin. Tapi alat ini berbeda. Alat ini punya caranya sendiri untuk mengkonfigurasinya. Jadi, bagaimana caranya untuk men-setting alat ini? Baik, kita kenalan dulu dengan alatnya sebelum kita masuk ke pembahasan cara settingnya. Yang saya pegang ini adalah UniFi, serinya adalah AC Mesh. Ini untuk outdoor, sedangkan untuk indoornya bentuknya agak beda karena harus dipasang di langit-langit. Ini seperti UFO. Begini, masanya itu begini di langit-langit. Di sini ada lampunya, ada logonya. Iya, seperti ini. Fiturnya sama. Bedanya ini untuk dipasang di dalam ruangan, di langit-langit, sedangkan ini untuk dipasang di luar. Jadi ini sudah tahan air. Seperti ini. Oke, yang pertama, dia sudah dual band. Itu artinya ini bisa memancarkan frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Secara bersamaan. Jadi kalau HP yang sudah support 5 GHz bisa menangkap sinyalnya untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik. Biasanya akan lebih stabil, tapi konsekuensinya adalah karena frekuensinya lebih tinggi dibandingkan 2,4. Jadi daya pancarnya itu atau jangkauannya lebih pendek dari yang 2,4. Kemudian untuk jangkauannya dari alat ke alat, kalau yang ini UniFi Mesh, untuk alat ke alat tanpa penghalang itu bisa sampai 300 meter. Sedangkan untuk dari alat ke HP, itu nggak ada bedanya dengan alat yang lain, yaitu standar 100 meter tanpa penghalang atau idealnya adalah di bawah 40 meter. Daya tangkap ini sebenarnya bergantung pada merek dan kualitas HP. Jadi bukan masalah dari kekuatan pemancar ini untuk memancarkan sinyal Wi-Fi-nya. Jadi percuma saja kalau ini jangkauannya bisa sampai 130 meter. Tapi kalau HP-nya jelek, biasanya HP-nya nggak akan mampu. Jadi jangan salahkan alatnya. Kembali lagi, tapi itu tergantung dari HP-nya. Tapi idealnya adalah kurang dari 40 meter. Apakah di 100 meter bisa? Bisa saja, asal HP-nya bagus. Kemudian alat ini juga bisa difungsikan sebagai repeater. Baik yang indoor, baik yang outdoor ini maksud saya, baik yang outdoor ataupun yang indoor. Tapi repeater di sini agak beda dengan merek-merek yang lain. Kalau biasanya merek yang lain itu kan frekuensinya hanya single band 2,4. Dia akan merepeat sinyal 2,4. Tapi kalau alat ini beda. Jadi antar alat, komunikasi antar alat jika dijadikan repeater, contohnya ini akan di-repeat oleh alat ini. Jadi untuk komunikasi antar alat, dia menggunakan frekuensi 5 GHz. Kemudian untuk memancarkannya lagi ke HP, dia menggunakan frekuensi 2,4 dan bisa juga 5 GHz juga. Kenapa demikian? Seperti yang kita tahu, 5 GHz itu jauh lebih stabil dibandingkan 2,4. Karena 2,4 sudah dipakai di banyak sekali perangkat-perangkat rumah tangga, sehingga rawan interferensi. Dengan menggunakan 5 GHz sebagai jalur utamanya untuk komunikasi alat dengan alat, ini akan menjamin kualitas sambungan atau link walaupun modenya adalah repeater. Jadi ini oke banget. Jaraknya bisa sampai 300 meter tanpa penghalang di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan tergantung berapa tembok yang harus ditembus.
Kemudian fitur yang berikutnya adalah ini sudah support remote SSH. Jadi di dalam sini ini menggunakan sistem operasinya adalah Linux. Jadi bisa diakses melalui SSH. Jika terjadi error atau kontrolernya nggak bisa deteksi atau remote ini, jadi bisa untuk istilahnya adalah untuk troubleshooting atau perbaikan, bisa diakses lewat SSH. Kemudian fitur yang berikutnya adalah ini powernya sudah pakai power over Ethernet atau PoE dengan standar 802.3 AF PoE. Ini bisa 48 volt dari 24 sampai 48 sorry. Kemudian untuk istilahnya adalah Adobe. Adobe itu adalah istilah yang dipakai oleh merek ini, UniView, ketika kita sebagai pengguna akan men-settingnya menggunakan UniView controller. Jadi ini alat nggak bisa langsung di-setting, tapi harus menggunakan aplikasinya dia untuk men-settingnya. Itu namanya UniView controller. Itu proses untuk memasukkan alat ini ke dalam UniView controller itu disebut dengan istilah Adobe. Jadi proses Adobe ini bisa menggunakan layer 2 ataupun layer 3 internet protokol. Layer 2 itu adalah MAC address. Jadi walaupun nggak dikasih IP, ini bisa dengan MAC address. Yang kedua adalah menggunakan layer 3 atau IP. Tentu harus menggunakan IP. Jadi IP berapapun, entah itu IP public, IP private, kalau si alat ini bisa komunikasi dengan controllernya dan sebaliknya, ini bisa di-adopt. Jadi ini sangat cocok sekali seumpama dipakai di sebuah perusahaan yang punya banyak cabang. Si perusahaan ini hanya cukup beli satu controller aja. Contohnya ditaruh di pusat. Kemudian untuk perusahaan cabang itu bisa menggunakan controller yang ada di pusat, baik itu menggunakan IP public ataupun dengan VPN. Itu enak banget. Kemudian fitur yang berikutnya adalah ini sudah support VLAN. Jadi mantap banget. Ini VLAN-nya bisa dipakai untuk manajemen alat ini ataupun VLAN untuk jaringan yang keluarnya. Bisa juga dipakai untuk hotspot. Hotspot plus VLAN bisa, hotspot cuma bridge aja juga bisa. Ini pokoknya ini fiturnya udah lengkap banget. Kemudian gimana dengan kualitas sinyalnya? Oke, saya sudah pakai alat ini, tapi bukan yang ini. Yang ini untuk di tempat saya bekerja. Ini mantep banget. Dia koneksinya stabil dan nggak putus-putus. Itu mantep banget walaupun kondisinya ramai, toko sedang ramai. Kebetulan saya kerja di toko, jadi untuk wifi publik untuk para pengunjung. Kemudian untuk di rumah saya menggunakan ini, saya taruh di luar karena rumah saya tinggal itu ada 2 rumah. Jadi kalau saya taruh di dalam itu nggak bisa nembus ke rumah kakak ipar saya. Jadi ini saya taruh di luar. Itu hasilnya bagus dan saya pakai juga untuk bikin RT RW net. Ini mantap. Sangat stabil. Pas dipakai buat game lancar banget. Pingnya stabil. Beda sama alat-alat yang lain. Aku udah pakai merek lain, tapi pingnya nggak stabil. Kalau untuk YouTube browsing itu is okay, tapi kalau untuk game, aduh parah. Tapi waktu pakai ini udah nggak ada komplain sama sekali, mantap. Oke, kita bahas ke apa yang bisa dan nggak bisa dilakukan dengan alat ini. Karena alat ini spesial. Jadi kalau dikawinkan dengan alat lain mungkin nggak bisa support. Jadi Anda harus tahu dulu sebelum membeli alat ini apa yang bisa dilakukan dan yang nggak bisa dilakukan dengan alat ini. Yang pertama, untuk settingnya ini nggak bisa di setting langsung dengan memasukkan
default IP-nya ke browser. Seperti alat-alat lain nggak bisa ini. Ini settingnya harus pakai aplikasi. Aplikasinya ada dua pilihannya. Menggunakan UniFi Controller yang bisa diinstal di komputer, ataupun menggunakan UniFi Cloud Key. Ada perangkatnya sendiri yang isinya juga UniFi Controller. Atau yang kedua bisa menggunakan HP dengan menginstal aplikasi UniFi di HP dengan mode standalone. Untuk setting standalone itu istilahnya kita nggak usah pakai controller, yang penting bisa untuk nyeting ini. Kalau nggak standalone kan artinya dia tidak berdiri sendiri. Standalone kan itu artinya berdiri sendiri. Kalau nggak berdiri sendiri, dia ngikut ke UniFi Controller. Jadi kalau Anda hanya punya satu dan tidak mau ribet nginstal UniFi Controller karena alasan biaya, bisa menggunakan HP untuk men-setting ini agar dijadikan akses point seperti yang Anda mau. Cukup gunakan HP dan install aplikasinya di HP. Aplikasinya namanya UniFi Network. Jangan khawatir, nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana caranya menggunakan HP untuk men-setting alat ini. Kemudian UniFi ini tidak bisa difungsikan sebagai router. Ini murni fungsinya adalah bridge. Apa itu artinya? Jadi gini, saat Anda membeli sebuah router biasa, Wi-Fi router biasanya menyebutnya, itu di belakangnya sudah ada istilah router. Contohnya Anda punya satu sumber internet, katakanlah dari IndiHome. Tanpa router, internet itu hanya bisa dipakai oleh satu alat. Contohnya kalau itu dicolok ke komputer, berarti hanya satu komputer yang bisa menggunakan internet. Tapi dengan bantuan router, kita bisa nge-sharing ulang internetnya dengan fitur NAT. Nah, alat ini di dalamnya nggak ada routernya. Jadi umpamanya ada internet masuk ke sini, masuk ini, set, dipancarin lagi. Kalau nggak ada router, ini nggak bisa. Kecuali di belakang ini ada router. Jadi ini hanya fungsinya sebagai pemancar Wi-Fi saja, bukan sebagai router. Mungkin ini bagi Anda yang belum familiar dengan istilah router agak bingung, tapi gampangnya gini. Karena nggak bisa sebagai router, jadi di sini Anda tidak akan menemukan opsi DHCP server, kemudian fitur firewall, ataupun fitur-fitur yang memang itu hanya di router yang fungsinya untuk men-sharing ulang internet itu nggak ada, karena ini hanya sebuah bridge. Bridge itu istilahnya ya ini cuma gantikan kabel. Kalau HP kan nggak mungkin koneksinya pakai kabel, jadi pakai wireless. Itu fungsinya cuma itu, jadi nggak bisa untuk router. Jadi gimana supaya bisa routing? Ya kita harus menggunakan router. Bisa menggunakan MikroTik ataupun router dari produk merek ini. Namanya adalah USG, yaitu UniFi Secure Gateway. Itu nama router keluaran dari UniFi. Tapi apakah bisa menggunakan router yang lain? Bisa, santai aja. Umpama Anda hanya butuh dipasang di rumah untuk penggunaan dalam rumah, cuma beberapa orang, ya kan? Jadi Anda nggak usah beli router. Cukup ini tancapkan saja langsung ke modem si IndiHome-nya. Kalau Anda pakai IndiHome, itu biasanya di modemnya dia sudah berfungsi sebagai router, itu bisa langsung digunakan. Jadi nggak usah khawatir. Yang berikutnya adalah fitur repeater ini hanya bisa digunakan ke sesama UniFi. Jadi ini bisa di-repeat pakai ini. Asal mereknya sama masih bisa. Tapi kalau menggunakan merek lain, itu nggak bisa. Khusus untuk voucheran nggak bisa. Tapi kalau untuk internet biasa, bisa, tapi mungkin agak sedikit kacau karena nanti tergantung yang untuk
nge-repeat ini, kalau MAC-nya nanti sama, nanti internetnya juga akan putus-putus. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan merek lain dikawinkan dengan ini. Dia nggak akan kompatibel. Oke, untuk pengenalannya saya kira sudah cukup segini aja. Ini sudah panjang sekali videonya. Di video berikutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi alat ini, UniFi, menggunakan HP tanpa UniFi controller. Oke?